Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswa Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta Mbak-mbak yang magang atau PPL pada hari ini dari Winsa yang luar biasa juga ikut membantu dalam proses kegiatan KBM Desa Maryam. Moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dunia sampai akhirat, dan moga-moga kita beserta anak turun kita masing-masing menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teruskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل سيدنا محمد واشر الظالمين بالظالمين. اللهم صل سيدنا محمد واشر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meneruskan terkait dengan syarat sholat ada 8, yaitu menutup aurat. Yang sekarang kita bahas adalah manfaat atau hikmah menutup aurat. Manfaat atau hikmah menutup aurat. 1. Melindungi diri dari godaan dan fitnah. Melindungi diri dari godaan dan fitnah. Orang itu kalau nutup aurat, aurat itu sesuatu yang tidak boleh dibuka. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, kajian aurat ini ada aurat dohir, ada aurat batin. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ada aurat dohir yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh, versi Imam Hanafi, wajah dan telapak tangan. Nah, itu dohirnya. Batinnya sesuatu yang memang ada dalam diri kita, jangan pernah dibuka. Wis apa wis? Kenapa? Nanti urusannya panjang. Makanya kalau kita punya bermaksiat nang Gusti Allah, jangan pernah dibuka. Kepada siapa? Manusia. Contoh mungkin, mohon maaf dan jangan ditiru. Pernah mungkin pacaran, ya, pernah pacaran.
Jangan diceritakan koncone, wah aku wina lho, entek arek wedok 10. Ojo. Kenapa? Hal yang sudah ditutup jangan dibuka. Nek dibuka nanti khawatirnya di akhirat ada yang protes. Nek protes mestine mlebu swarga, akhire gak sih. Understand? Yes. Jangan pernah menceritakan kemaksiatan yang ditutupi karo Gusti Allah. Wis apa ae wis. Seumpama ya, kalian nanti jadi kiai, terus pernah pelirik ana arek wedok didelok, dilihat. Ya, aja critakno nang ngene jamaah aku dhisik yo ngene aja. Ya, nanti menurunkan muruahnya, wibawanya. Understand? Oke. Pertama itu melindungi diri dari godaan dan fitnah. Jadi gini ya, ada kejadian ini nyata. Ini tolong nanti diambil pelajaran dan itibar. Ada kejadian nyata di barat. Ada seseorang muslimah perempuan berjilbab sambil dia umi-umi dzikir. Yang dibaca adalah kalimat thayyibah. Nanti saya di bagian akhir saya sampaikan. Dzikir dia jalan di sebelah kirinya jalan dan tempatnya sepi, itu ada berandal pembegal dan senengannya mohon maaf memerkosa. Jalan itu dibiarkan jalan sambil dikir, mungkin dia yang takut dikir jalan muslimah. Selesai. Dalam beberapa menit kemudian, kira-kira 15 menit setelah kejadiannya itu, jamnya sudah ada seorang perempuan jalan, ya mohon maaf buka aurat memang, buka aurat. Ternyata orang ini, perempuan ini, ya mohon maaf tadi itu diperkosa bergantian. Nah, akhirnya dia lapor karena di saat diperkosa itu tidak begitu melihat siapa yang perkosa, kan posisinya malam gelap, diperkosa sudah selesai. Lapor dia di Pak Polisi saya gini. Wah, akhirnya kemudian disampaikan sampai di surat kabar. Barangkali ada yang bisa membuka atau memberikan persaksian membela perempuan ini, siapa penjahatnya ini. Sampai si perempuan muslimah ini membaca, loh ini kan kejadian saya setelah 15 menit yang lalu saya jalan di situ dan tidak ada orang lain kecuali para berandal-berandal itu. Akhirnya memberikan kesaksian dan beberapa orang digiring ke tempat penjara itu, disampaikan, Pak, saya insya Allah berani berikan persaksian, tentunya pakai bahasa Inggris karena orang bahasa Inggris ini kan bahasa Surabaya ini. Persaksian. Duh, berani tak? Ya. Orang-orang yang menurut saya memperkosa adalah orang-orang itu, Pak. Duh ya tak? Apa ya? Ya, saya berani mensaksikan karena emang dia orangnya. Setelah itu disaksikan dan para berandal itu tidak bisa untuk menolak omongan itu karena saksinya sangat kuat. Akhirnya dia diputuskan untuk dikenai pasal dan dia dimasukkan penjara. Tapi si perempuan yang berjilbab ini muslimah tanya, Pak, sampean kok tidak mengapa-ngapain saya? Padahal saya ya podo jalani, podo di area itu melaksanakan tugas proses jalan itu. Kok tidak diapa-apa nih? Si begal itu ngomong gini, satu, karena sampean itu pakai busana muslimah. Satu. Yang kedua, saya itu melihat kalau perempuan yang diperkosa itu tidak ada, seolah-olah tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada bodyguard. Tidak ada bodyguard. Nah, ketika sampai jalan itu ada 2 bodyguard yang serem-serem gede-gede. Seorang-serem gede-gede. Dan kalau sampai perempuan ini diapa-apain, maka bodyguard yang 2 itu siap ngelawan. Akhirnya si pembegal itu tanya, Mbak, sampai wiritan apa? Dzikir apa yang saya membaca? Sebetulnya saya tidak begitu respect atau tidak
katakanlah kalau hanya pakai busana muslimah toh, itu masih bisa terjadi itu. Tapi yang saya takutkan itu dua orang ini. Apa yang saya mendikirkan atau beritanya apa? Saya tidak baca apa-apa, cuma di saat itu saya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Wah, itu hebat itu. Ayat kursi. Karena di situ ada salah satu sifatnya Gusti Allah, apa namanya? Wala naum. Wala naum itu tidak tidur. Gusti Allah itu selalu mengawasi dan tidak tidur. Itu yang kemudian dikuatkan, dan wala ya'udu khifduhuma wa huwal aliyyul hakim. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dalam proses berikutnya. Saking wedine jalan dan tidak ada yang ngapa-ngapain, bodyguard itulah mungkin Gusti Allah menjelmakan bacaan ayat kursi itu menjadi para malaikat yang siap membackup orang ini. Maka kembali lagi, kalau dzikir di tempat-tempat yang seperti itu, tapi jangan dibuat nantang loh ya. Pesan saya jangan buat nantang. Orang itu kalau nantang itu malah jadi masalah. Jadi seumpama nanti lihat seperti itu, bikinnya itu. Tapi aja menantang, aku tak nantang sih. Maksudnya tak coba ayat kursi lewat ngono yo to gak? Ojo. Itu namanya sombong. Sama dengan kalau kalian punya tenaga dalam, ojo dipamer nih. Silat gitu, ojo dipamer nih. Tapi suatu saat nek pas digawe silakan dipakai. Itu ya. Kalian punya dzikir sesuatu atau mungkin yang lainnya, ojo dipamer nih. Iki lho, deloken aku gak tedas di baca. Ojo dipamer nih. Bahaya. Kenapa? Nanti ada orang yang merasa tersinggung, akhirnya kalian digarap jarak jauh, tugel tenanan tangane kapokmu apa? Ya, jadi jangan sesuatu yang memang ada dalam diri kita tampakkan itu dalam kondisi the power of kepepet. Ya, the power of kepepet, tunjukkan ya Allah saya saat ini gini-gini, akhirnya sama Gusti Allah. Oke, itu ya. Jadi tutup aurat dimanapun berada. Jangan hanya di Maryam tok, tapi juga sampai di rumah. Dan pesan saya, nutup aurat walaupun dengan saudara ipar, walaupun dengan orang yang terdekat, itu tetap nutup aurat. Ojo kemudian sakarepe dhewe, wah itu kan gak apa-apa, adik kakak ipar saya. Lu hati-hati, adik kakak ipar tetap orang lain, tetap manusia. Manusia itu nih di agar-agari, di edek-edek, di apa namanya, di gara-garai yang mesti ya, bahkan mohon maaf ya, mungkin saudara sendiri hati-hati. Oke lah kalau saudara kandung itu ada aurat mughalladhah. Aurat mughalladhah itu aurat yang memang tidak boleh tampak sama sekali. Di antaranya bolehlah kalau saudara sendiri, saudara kandung itu menampakkan rambut, oke lah ya, karena saudara kandung, dan pakaiannya ya sampai di bawahnya lutut atau di bawahnya dengkul. Tapi kalau selain orang-orang yang memang diperbolehkan yang tidak boleh melihat seperti saudara ipar, ya hati-hati, karena saudara ipar itu dibuka auratnya juga terkena dosa. Understand? Hati-hati. Kan sudah ada ceritanya dalam video ya, dalam YouTube, iparmu adalah, hati-hati. Jadi ojo buka sakarepe dhewe, karena setan itu pengen menjerumuskan orang lain untuk berbuat kemaksiatan, dan jangan tertipu. Oke. Yang kedua, ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nutup aurat itu oleh ganjaran. Jadi kalian sekarang ini hadir di tempat majelis ini, nutup aurat kabeh wis oleh pahala, ditulis sama Gusti Allah, pahala mulai nutup aurat sampai nanti pulang. Bayangkan itu. Belum nanti kalian karena thalabul ilmi, belum di majelis ini. Itu ribuan malaikat yang siap mendoakan. Doanya apa? Cuma dua. Allahumma fir lahum warhamhum. Oh cuma terus nego dongan mau mati. Allahumma fir lahum warhamhum. Doanya malaikat dua. Ya Allah, Allahumma fir lahum, ampunilah dosa orang yang hadir saat ini. Makanya saya senang kalau ngaji, sebab istighfar saya tak akoni itu gapat dahsyat.
Soalnya kadang istighfar saya itu banyak tendensi dan macam-macam. Tapi nek diistighfari karo malaikat pasti luar biasa. Malaikat tidak punya dosa. Awake kan kakean dosa, kakean kepentingan, kakean tendensi. Doa pertama. Doa kedua, warhamhum, rahmati ini dong. Sayangi, cintai orang yang hadir ini. Makanya kalau tidak melok ngaji itu rugi. Ya, tidak melok ngaji itu rugi. Oke, understand? Apalagi malaikatnya ribuan, malaikat ribuan. Oke, yang ketiga, jadi taat nang Gusti Allah berpahala. Tiga, menghormati agama dan nilai-nilai Islam. Jadi kita sebagai orang yang bernilai Islam atau beragama Islam itu harus memperjuangkan Islam. Nek gawak dhewe sapa maneh. Makanya seringkali sampaikan umat Islam itu harus mengganti kata minggu menjadi ahad. Nek gawak dhewe sapa gitu loh ya. Undangan masih banyak orang Islam tulis minggu. Ahad gitu loh. Apa angele? Kalau tidak kita perjuangkan sapa maneh. Undangan nikah, undangan rapat, ganti kata ahad. Perjuangkan itu. Loh, nanti kan terkenal kita macam-macam. Jangan, kita niati asal tidak frontal, tidak masih memandang toleransi, dan kita tidak melukai siapapun kok. Kan tidak masalah. Loh, itu tidak toleran. Loh, siapa tidak toleran? Wong ahad itu dalam rangka mengingat Gusti Allah, salah satu asmaul husna, yaitu yang maha esa, yaitu satu, Gusti Allah. Understand? Ganti itu. Memang rodo gak enak, ya ganti ahad. BE suatu saat meninggal dunia, muka-muka pas nyebut ahad berarti kan husnul mati mari kata minggu si tebuyan. Dan minggu itu kan orang lain, agama lain. Yang ketiga, menjaga identitas dan kehormatan muslim. Kita punya identitas kita apa? Muslim. Bahkan li'ila kalimatilah, kita perlu perjuangkan identitas kita sebagai muslim, harus diperjuangkan. Nah, nek wong Islami gak perjuangkan, mosok kate wong non Islam. Kadang gini ya, kita ini punya dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi mohon maaf, banyak toilet di miliknya orang Islam mengerikan. Ya mohon maaf, termasuk Maryam. Silakan dilihat kalau di bawah, kalau di atas insya Allah masih bagus, di SMA itu bagus. Kalau di bawah, mengerikan. Bahkan seringkali banyak air kencing setelah dikeluarkan kencingnya gak disiram, mengerikan. Saya seringkali melihat, ya Allah, ini. Dan kalau ditarik kemudian ya masuk ormas, organisasi, jadi mengerikan. Sementara organisasi yang lainnya itu bagus-bagus. Pernah saya itu mengawasi, mungkin mewakili SMA Maryam waktu itu, di salah satu sekolah yang non Islam, itu toiletnya itu mohon maaf ya, dibuat sholat loh bisa. Dibuat sholat bisa, saking bersihnya. Dan kita toilet ada mengerikan. Mau pipis itu luwih apik mikir, wis ngono tak ndelek sing rono. Bahkan seringkali kalau saya pipis di area sini, lebih apik seneng di rumah, karena menurut saya lebih bersih di rumah. Karena di sini kan kita mengerikan, mosok toilet di masjid atau tempat kita lebih indah toiletnya, bukan toiletnya yang ada di pom bensin. Sekarang yang pom bensin api-api kan, itu ya. Nega kita siapa lagi? Harus kita yang rubah. Lupa itu kan bagiannya tim kebersihan, jangan. Kalau memang kita bisa ambil alih itu, toh kita pasti juga dapat pahala. Memang untuk sampaikan kepada sekolah, ini tim kebersihan kurang bagus, ya, tapi kita ambil andil bagus. Understand? Ya. Pak, aku gak kuat gila nih, yo, yang kuat-kuat aja. Karena yo oleh ganjaran. Yang berikutnya, keempat ya, 5, mengikuti teladan Nabi. Loh, orang itu kalau ngikuti teladan Nabi, contoh Nabi, ya kanjeng Nabi melok seneng. Oh, iki nyontoh aku, berarti seneng kan? Itu loh ya, nutup aurat. Ojo gampang-gampang buka aurat. Yang terakhir, menjaga gangguan dan tindakan zina tadi itu.
Kenapa terjadi maraknya zina? Karena perempuan itu mudah sekali melihat menampakkan bagian lekuk tubuhnya. Sehingga Kanjeng Nabi kan pernah dawuh, nanti akhir zaman perempuan itu banyak yang nutup aurat tapi asline telanjang. Nutup aurat emang pakai kerudung, pakai baju, tapi mohon maaf, kadang pakai kerudung itu sampai yang namanya leher ketekek. Ya, dibulet-bulet wer kaya ranting ngono. Aku mau pikir ngene to, iku nek ngelek mangan piye gitu. Apa ya iso diputer-puter. Satu. Yang kedua, kadang pakai baju ini terlalu ketat sehingga lekuk tubuhnya itu kelihatan. Namanya lekuk tubuh, terus kemudian ada yang melihat, itu siapapun walaupun kiai ya tetap melihat. Oh, mana sih gak kiai? Saya aja yang melihat, yang melek merem. Hati pas melek ya astagfirullahaladzim. Melek mana ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya gak ngono kan gak bisa melihat, apa gak bisa jalan. Ya, cuma kan kiai kan ono istighfare. Nek gak kiai akhirnya balas dendam. Titen nono. Nah itu loh ya. Titen nono nanti akhirnya garap sesuatu yang tidak miliknya. Sehingga muncul yang namanya perzinaan, yang namanya macam-macam. Untung di Surabaya dengan perjuangan wali kota kita yang kemarin, yaitu mohon maaf Bu Risma, yang luar biasa, akhirnya jarak atau doli sudah aman. Tapi ya walaupun sudah aman, tapi jaga diri, tetap jaga diri. Kadang kan aman, tapi yo ada keliaran di mana. Maka berlagi lewat SMA Maryam, tolong dijaga auratnya laki-laki, perempuan, jangan mudah menampakkan pada orang lain. Sebab orang lain ini punya tipikal masing-masing. Ada yang mohon maaf ya, syahwatnya tinggi, ada yang syahwatnya sedang, ada yang syahwatnya rendah. Nih syahwatnya tinggi, mohon maaf, hanya melihat hidung itu loh, wis muncul syahwati. Hanya melihat kaki, tangan muncul, maka tolong diperhatikan. Dan kemarin saya sampaikan, jadi perempuan ojo kemenyek. Tahu kemenyek ya? Ojo endel-endel, ojo terlalu apik nang gone wong, biasa aja. Kadang kemarin sampaikan, nek sama orang tukang jualan pentol ngene walus. Tumbas Pak, tumbas nopo Dik, Mbak, Bu, pentol. Iso boso, tapi nanggone wong tuane, nanggone bojone, suaminya ndak iso boso. Itu kelira. Ya, kelira. Keliru. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به كل داء ونور
دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله موفق لأقام طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.